Hai guys, balik lagi di vlog aku. Kali ini tuh aku mau cerita ke kalian semua ya. Kalau ada yang nanya di Hongkong tuh kerjanya apa sih? Aku tuh di Hongkong kerjanya cuma saat ini ngurus nenek cuma satu. Karena di sini tuh nggak ada anak ya. Aku tuh cuma ngurusin nenek satu aja. Dan mungkin kalian pikir ngurus nenek tuh enak gitu, nyantai kerja. Emang guys, soal kerja tuh memang nyantai. Apalagi nenekku tuh bangunnya siang banget. Sekarang aja udah pukul jam 10.30 tuh dia belum bangun. Paling cepet memang bangunnya jam 11 guys. Tapi guys, namanya kerja itu ada minus ada plusnya. Termasuk aku dipikirnya kerja ngurus nenek itu enak, nggak seperti itu guys. Memang enaknya tuh nyantai gitu tuh, nggak seperti repot ngurus anak-anak sekolah dan segala macam. Namun namanya ngurus nenek itu bener-bener kita tuh harus sabar guys. Kayak seperti kejadian aku kemarin guys, kalian tahu nggak? Karena dia tuh udah jenuh, mungkin seharian di rumah, nggak kemana-mana, ya kan? Dia tuh hanya bangun siang, nonton makan, nonton TV, dan cuma duduk-duduk kesel mungkin guys. Dia tuh nyari kayak buntutin aku kerja gitu ya. Ya namanya mungkin kadang dia tuh ada moodnya, kadang nggak ada moodnya, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kemarin tuh dia tuh kayak liatin rumahnya, ngeliatin segala macem-macem gitu ya. Dia tuh padahal ya guys, ini masalahnya kursi guys. Masalahnya nih guys, gara-gara kursi ini bener-bener biang keroknya ya guys. Itu kursi yang ada di meja makan, nanti aku kasih tahu ke kalian kursinya di mana. Itu tuh kursi gara-gara di meja makan itu udah lama banget semenjak aku datang ke sini. Itu kursi memang udah letaknya emang udah ada di situ guys, ya kan? Aku nggak pernah mindahin barang-barang dia gitu. Aku nggak pernah mindahin apapun yang ada di rumah ini. Emang si kursi itu udah ada di situ, tiba-tiba aku juga tahu dia tuh kayak nanyain aku, ini kenapa kamu kursi ini ditaruh di sini? Aku jelas-jelas enggak, bilang aku enggak mindahin itu kursi. Dan dia lihat lagi guys itu kursi, ini katanya kursinya rusak. Kamu nuduh guys, dia tuh bukan nanya tapi langsung nuduh. Nuduhnya seperti ini, aku tahu kamu yang rusakin, makanya kamu taruh di pojokan itu kursi. Kita yang kerja gimana dong guys? Jawabnya, kita udah bilang enggak, itu kursi udah lama di situ. Dia tetap, semua yang ada di rumah ini kan kamu katanya yang bersihin. Ya ini kamu katanya, aku tuh tahu sendiri katanya barang-barang aku tuh tahu sendiri barang-barang aku letakin di mana. Dan ini tuh kursi aku nggak naruh ini kursi di sini. Guys, tahu nggak itu kursi semenjak aku datang ke sini itu kursi makan memang udah ada di situ guys, ya kan? Aku tuh harus gimana lagi gitu berjelasinnya ya guys. Akhirnya dia terus nuduh aku, kamu tuh katanya udah tahu kursi rusak makanya kamu taruh di sini, dan seputar-putar itu lagi sampai bener-bener aku juga emosi guys. Aku udah coba-coba diem gitu kan, tapi dia ngomong yang ngalor ngidul. Dan bener-bener aku nggak ngelakuin sama sekali gitu. Itu kursi memang udah lama, mungkin udah puluhan tahun guys. Itu kursi makan, kursi ya namanya kursi udah puluhan tahun ya. Ada yang lecet dikit gitu, kayak udah somplak sedikit, dia nyalahin aku ya kan. Aku juga nggak tahu kursi itu memang udah kayak begitu. Aku pikir guys, kursi itu memang dia udah tahu bahwa kursi itu rusak gitu loh guys. Ya namanya nenek-nenek mungkin kadang ada pikunnya juga. Jadi kemarin tuh ribut besar banget. Aku udah nggak tahan banget guys. Aku udah bilang beberapa kali sama dia, aku nggak ngerusakin kursi itu. Itu aku juga nggak naruh kursi itu. Tetap dia tuh nggak percaya sama aku guys. Bilangnya aku yang mindahin kursi itu dan aku yang ngerusakin kursi itu. Coba kalian pikir, kalian dituduh tanpa ngelakuin tuh gimana? Dan nggak ada yang bela kalian di rumah. Aku bener-bener bingung guys. Ini nenek kalau nggak dijelasin pasti tetap nuduhnya kita gitu loh guys. Karena dia tutup dengan pendirian dia tuh nggak mindahin ya kan itu kursi. Mungkin juga itu kursi sebelumnya itu, mungkin sebelum aku kerja di sini mungkin kursi itu udah di situ loh guys. Aku juga karena
semenjak aku datang ke sini itu kursi memang udah wujudnya ada di situ. Aku lihat, aku pikir dia tuh udah tahu kursi itu ada di situ. Aku nggak tahu kemarin tuh hari apa, apes banget, aku sampai emosi meludak, dia ngomong keras, aku juga dituduh-tuduh, akhirnya aku juga emosi dong, namanya kita manusia, sesabar apapun kita kalau dituduh tanpa ngelakuin ya memang kita juga kepancing dong. Akhirnya aku ribut besar sama dia, dia ngomong keras, aku juga ngomong keras, nenek guys, semakin keras itu semakin kita lawan keras semakin jadi gila, dia tuh benar-benar gila. Dia akhirnya tuh ngomong kemana-mana dan aku tuh udah kesel banget, aku nyari pembelaan dong. Dan akhirnya aku bilang sama dia, oke, kalau kamu percaya tanya sama anak kamu, aku bilang. Tapi dia tetap jawabnya gini guys, anak aku tuh nggak tahu apa-apa tentang di rumah ini, dia bilang. Tapi aku bilang dia tuh datang untuk makan di rumah kamu, aku bilang, seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Aku bilang pasti dia juga inget dong ini letak kursinya, masa sih nggak inget gitu, aku bilang kayak. Dia bilang jangan, katanya dia kalau aku laporin ke anaknya. Nih ya guys, selama aku kerja di sini aku tuh belum pernah lapor ke anaknya. Yang kalau kemarin tuh bener-bener aku tuh nggak bisa handle dia guys, makanya aku bingung nyari pembelaan di mana, karena aku nggak ngerasa tapi bener-bener dituduh ngerusakin tuh kursi. Aku ancam dia, aku bilang oke, aku bakal aku bakal telepon anakmu, aku foto-fotoin itu kursi dan aku kirim ke WhatsApp ke anaknya yang pertama, yang dia tuh memang rada-rada takut guys sama dia. Akhirnya dia tuh muring guys, kemarin ngomong ngalor ngidur dan dia tuh tidur. Setelah dia tidur, aku udah aku chat anaknya, aku foto-fotoin kursi dan aku nanya dengan bahasa Inggris. Aku bilang, nyonya, aku bilang kalau kamu ingat ini kursi sejak kapan ada di sini, tolong telepon ibumu. Aku bilang dia kemarin nggak tahu kenapa nuduh aku naruh kursi itu dan dia nuduh aku rusakin kursi itu. Aku udah coba jelasin berkali-kali tapi dia tetap nggak percaya. Aku bilang dia tetap nuduh aku yang ngerusakin dan taruh di situ kursi. Mungkin kamu ingat, tolong kasih tahu mama kamu, aku bilang. Dan setelah itu akhirnya anaknya telepon guys, tapi nenekku lagi tidur. Dan jam 6 tuh nenekku udah bangun ya. Nenekku udah bangun. Aku masih kesel dong, aku wajar dong, aku masih kesel. Aku nggak tanya dia apa-apa, dia cuma manggil aku kesana, aku bangunin dia. Aku langsung ke dapur, aku nyuci sayuran dan nenekku tuh mulai lagi guys, dia tuh mulai lagi bilangnya apa, kenapa katanya aku bangun kamu nggak nanya apa-apa sama aku. Aku bilang kamu mau apa? Kamu mau apa ngomong aja, aku bilang kayak gitu. Dan dia bahas lagi kursi itu guys. Dan dia bahas lagi itu kursi. Astagfirullah, aku benar-benar geleng-geleng kepala. Dan akhirnya aku masak tuh lagi nggak enak suasana hati dong, lagi bertengkar sama dia. Dan akhirnya ditelepon lah sama anaknya ya kan. Dia ngomong bahasa Hongkong kan, maksudnya ya ngomong bahasa dia, tapi aku denger di dapur anaknya tuh bener-bener baik gitu. Anaknya tuh kayak nggak usah lah, kamu nggak usah cerewet sama pembantu, kamu udah tua gini dan gini dan gitu. Akhirnya dia si nenek juga ngomong masalah bangku, kursi gini. Dan ternyata guys, setelah kejadian itu aku selidiki dong itu bangku. Aku selidiki itu bangku guys. Kalian nanti aku kasih videonya ke kalian semua. Ternyata itu bangku mungkin anaknya yang laki-laki yang pindahin itu bangku, karena dia tuh naro kursi kursi untuk terapi gitu kegedean guys. Nah itu adanya di pojokan itu. Nah si kursi karena kegedean itu tuh diganti kursinya gitu jadi kursinya kan ada 6 nih. Biasanya yang 2 itu kan yang gede-gede nih. Yang gede-gede itu harusnya kan naruhnya begini kan. Jadi adep-adepan gini. Nah, yang kursi gede itu ditaruh di samping yang dibilang nenek itu yang aku rusakin. Mungkin karena anaknya bilang pikir ini nggak muat, makanya dipindahin gitu loh guys. Setelah aku selidiki guys, aku ngomong sama dia. Nih, ini kursi, aku bilang mungkin anakmu laki-laki yang mindahin. Ini tuh kursinya kegedean, makanya nggak muat, jadi dipindahin ke situ tetap guys.
dia nggak mau nerima masuk akal aku itu. Yang jelas-jelas itu masuk akal memang, tapi nenek-nenek itu tetap nggak mau kalah guys. Jadi kalau cuma mikir enak banget kerja di Hong Kong, siapin aja ya guys, mental sama pokoknya siapin aja mental kalian untuk menghadapin situasi seperti ini gitu loh guys. Jangan cuma mikir enak ya, kerjanya nyantai dan semua itu ada plus minusnya. Kalau bisa milih, aku kalau nih misalkan aku kalau mau milih gitu ya, aku lebih baik kerja di keluarga besar yang memang keluarga besar gitu guys. Jadi kalau ada apa-apa itu satu orang ada yang bisa ngelihat kejadian dan ada yang bisa ngebelain gitu. Capek kerja nggak apa-apa guys gitu, bisa istirahat, tapi kalau capek hati, capek pikiran gimana? Ya kan? Jadi buat kalian yang tanya-tanya di Hong Kong kerja enak itu, semuanya tuh ada plus minusnya guys gitu. Jangan terlihat cuma ada di casing karena bisa jalan-jalan libur dan segala macam-macam. Itu semua setelah kita pulang ke rumah balik lagi ke setting awal gitu. Namanya kerja di orang nggak ada 100% yang enak guys, ya kan? Cuma kita bertahan di sini tuh hanya butuh, benar-benar butuh. Oke guys, gitu aja cerita aku hari ini. Semoga kalian yang belum kerja di Hong Kong itu harus benar-benar dipikir dulu gitu loh guys, kalau mau jaga nenek ataupun jaga akong. Oke guys, dadah, sampai jumpa di next video.